nanti transmisi antara gigi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tentunya harus PC-nya sama ya setiap perhubungannya. Kemudian di sini ada namanya jumlah gigi. Nah, jumlah gigi merupakan keliling ya, keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Jadi PD itu kan keliling lingkaran dari gigi. Nah, dibagi distance between teeth nih, jarak antara gigi nih, atau pitch, circular pitch. Jadi seperti pelajaran waktu SMA atau semester 1, bahwa ini adalah X, ini adalah Y. Nah, ini ada lingkaran kan ya. Nah, lingkaran, kemudian di sini ada sudut di sini. Theta. Kemudian ini ada jarak kecil ya. Ini adalah ada S gitu ya, DLDS kecil. Nah, jadi DS ini, nah DS itu kan harus sama dengan DS adalah di sini ada R ya, R jari-jari dari lingkaran tersebut, R D theta kan ya, D theta, ini D theta kecil nih, D theta. Kemudian kalau ingin mengetahui S seluruhnya, diintegralkan nih, S dari 2pi sampai 0, dari 0 sampai 2pi sama dengan ini integral R d theta 2pi 0. Maka nah di sini ya S ya, S-nya sendiri merupakan dari 0 ke 0 nih. Dari S keliling lingkaran ini sama dengan batas atas adalah 2pi, batas 0, 0 usah ditulis, jadi sama dengan 2pi R. Nah, ini lingkaran, atau sama dengan 2R itu kan D ya, pi D. Nah, ini adalah lingkaran. Nah, ini adalah panjang lingkaran ya. Lingkaran ada luas, kalau luas kan PR kuadrat. Nah, ini adalah lingkaran, panjang lingkaran dari diameter dari gigi. Nah, PC jarak antara gigi. Nah, N sini kan, ini jumlah gigi ya, N besar. Kemudian, nah itu udah balik lagi dari sana kan, dari sana tadi disebut N sama dengan ID lingkaran dari roda gigi dibagi jarak antara gigi. Nah, jarak antara gigi PC ya, PC. Nah, dibalik-balik aja ini kan, N per D. Kemudian kita masuk ke, nah ini gigi rasio ya. Ini dua gigi bersentuhan, satu 20, satu 40 bersentuhan. Nah, di sini apa yang sama adalah P ya, kemudian gaya. Nah, akibat dari P dan gaya ini maka gayanya sama kan, gayanya sama. Nah, di sini jumlah gigi itu gigi rasio itu sama dengan jumlah gigi roda 2, jumlah gigi N besar itu jumlah gigi, kemudian dibagi dengan jumlah gigi yang
pertama. Nah, atau lingkaran ya, panjang lingkaran sama lintasan yang gigi 2 bagi gigi 1. Artinya ini D2 diameternya per D1. Atau sama dengan R2 kan jari-jarinya R1. Ya. Nah, itu. Terus ini adalah gigi rasio. Nah, ini modalnya di sini. Modalnya di sini adalah NG adalah N2 per N1 atau diameter 2 diameter 1 atau radius 2 radius 1. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, jadi kalau ada contoh di sini, ini berapa gigi rasionya? Nah, gigi rasionya berarti 40 per 22. Nah, berarti ini NG-nya berapa? Gigi rasionya adalah ada jumlah gigi yang kedua adalah 40, ini adalah 20. Ini sama dengan 2 gigi rasionya ya. Nah, kemudian di sini ada soal gambar 530. Nah, dikatakan bahwa diameternya adalah 0,75 in. Kemudian ya, penggeraknya itu adalah 2,25 in. Nah, tentukan gigi rasio ya, by dividing the diameter nih. NG sama dengan diameter 2 dibagi diameter 1, itu 3. Ini gambarnya nih. Ini penggeraknya motor, kemudian ini yang ini berarti yang N2 dibagi N1. Ini NG-nya adalah 3 ya. Ya. Nah, kemudian ada namanya gigi rasio, tadi udah dapat N2 D2. Nah, NG sama dengan N2 per N1. Jumlah gigi nih ya, jumlah gigi 2 bisa itu. Kemudian diameter 2 per diameter 1 atau radius 2 radius 1. Ya. Apakah yang kanannya ini benar? Nah, benar nggak nih? Yang theta 2 benar nggak? Omega 2 benar nggak? Alpha 2 benar nggak? Nah, kita masuk ke tulisan saya nih ya, gigi rasio. Gigi rasio. Ini gigi rasio. Sudah bisa Anda upload, download kan. Nah, modal yang pertama adalah NG, waktu gigi rasio adalah N2 N1, D2 D1 atau R2 R1 kan ya. Ini modalnya nih. Atau di sini tambahin R2 per R1. Nah, ini gigi rasio ya. Nah, bagaimana jika dua roda itu bersentuhan? Tadi kan di depan sudah dibilang bahwa apabila dua roda bersentuhan, maka ada yang sama. Seperti Anda dengan teman Anda bersentuhan, ada yang sama. Jadi Anda berkomunikasi dengan teman melalui HP, pasti ada yang sama, ada frekuensinya atau apanya. Anda ini tadi bilang tarik tambang atau apa, pakai galah, pasti yang sama. Nah, di sini ada dua roda ya, roda satu, roda satu ke kanan ya. Ini pakai punya omega 1, roda 2 ke kiri. Nah, di sini ada F, ada V. V-nya sama. Nah, F-nya juga harusnya sama di sini.
Kalau logika aja, kalau bersentuhan pasti sama. Yang roda apapun belok atau apa nih pasti di sini sama, dengan catatan tidak ada slip ya. Kalau roda gigi kan nggak ada slipnya ketika repet. C-nya itu harus sama, jarak antara giginya harus sama. Nah, di sini V udah tahu kita tadi di depan bahwa V adalah omega kali R. Nah, atau D per 2 kan? D per 2. D per 2. Nah, padahal ini punya V1 tempel di sini, ini punya V2 kelajuannya. Nah, V1 untuk V2. Ya, omega 1 kali D1 ya. Atau omega 1 kali R1. Omega 2 kali R2. Atau omega 1 kali D1 sama aja kan, nanti duanya dicoret. Nah, dari sini kita kan punya modal ini D2 per D1. Nah, sehingga di sini D2 per D1 sama dengan berapa kali berapa nih? Omega berapa per omega berapa nih? Halo? Omega 1 per omega 2, Pak. D1 per omega 2. Nah, yakin ya omega 1 omega 2 ya. Artinya omega 1 omega 2, artinya di sini nih. Ini salah nih. Ini salah, si buku internasional pun salah nih. Omega 2 omega 1 kan? Salah. Nah, kemudian kita udah dapat ini kan. Omega 1 omega 2. Nah, yakin dari sini kita nurunin nih. Turunkan. Kemudian, nah kita tulis lagi omega 1 omega 2 nih kan, udah dapat nih. Barusan udah dapat, ditulis lagi ya. Dapat sampai sini nih. Nah, kemudian tetanya gimana? Nah, ini kan tadi dari sini. Nah, dari sini diturunkan lagi. Nah, ini kan. Udah dapat ya, tulis lagi udah saya. Kemudian omega itu dengan theta gimana? Nah, omega theta itu berbanding lurus nih. Omega theta, delta omega dengan delta T per kenapa jadi kayak ini? Sama dengan delta T per delta theta per delta T. Nah, itu adalah kelajuan rotasi kan nih. Speed rotation itu. Beda dengan RPM, ini kan radian per detik nih. Nah, kemudian ini sama ya turunannya atau pakai diferensial sama. Nah, sehingga omega itu berbanding lurus dengan theta atau theta berbanding lurus dengan omega. Jadi perubahan sudut juga sama. Nah, dengan theta. Jadi G rasio adalah N2 per N1, D2 per D1, tapi kelajuan itu 1, 2. Tetanya juga 1, 2. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan percepatan? Nah, percepatan kan berbanding lurus, percepatan ini turunan dari ini kan ya, turunan dari kelajuan. Nah, berarti di sini adalah percepatan juga sama, 1 per 2. Alfa 1, alfa 2. Percepatan rotasi ya ini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita udah dapat ini nih sampai sini. Ini ngecek yang ini nih. Nah, ini kan alfa itu perubahan percepatan ya, perubahan ini adalah turunan dari omega. Jadi alfa itu berbanding lurus dengan omega. Nah, jadi sama dengan
alfa 1 per alfa 2. Nah, kemudian apa hubungannya dengan RPM kan? Nah, RPM. Nah, kita tahu omega adalah 2 VF. Ini 2 VF ya. 2 VF. F itu frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu putaran per detik, getaran per detik, atau simpanan bolak-balik per detik. Nah, per detik itu ada berapa kali putarannya? Satu detiknya. Berapa kali getarannya, berapa kali bolak-baliknya gitu ya. Berapa frekuensi. Nah, karena RPM itu adalah putaran per menit, nah revolution per minute, maka dirubah jadi detik, jadi frekuensi adalah RPM dibagi 60. Nah, sehingga kecepatan sudut itu kelajuan ya, kecepatan ada vektornya ya. Nah, jadi kelajuan sudut itu sama dengan 2 pn per 60. Nah, karena omega itu adalah berbanding lurus ya, omega itu berbanding lurus nih, kecepatan kelajuan sudut banding lurus dengan RPM, maka NG-nya itu rasionya itu N1 per N2. Nah, di situ dengan N1 per N2. N kecil ya, N1 per N2. Nah, kita udah dapat ilmu nih. Kita punya N2 D2 ya di atasnya. Nah, tapi kalau omega, theta, percepatan sudut, kemudian RPM. Nah, RPM itu berbanding lurus dengan omega kan, jadi N2 N1. Jadi yang di atas dua tuh jumlah gigi sama diameter. Nah, ini kan udah dapat nih N. And then, nah balik lagi sini. Nah, tadi yang tadi di depan udah kita bahas. Kita punya F, punya V, F juga vektor, ada vektornya di atasnya seret, nah gitu. Nah, kita punya jumlah roda gigi 1, roda gigi 2, punya omega 2 yang ke kiri, omega 1 yang ke kanan. Kenapa sih bisa berhubung? Nah, ini harus sama kan tadi. V1, V2 harus sama, F-nya gaya juga harus sama. Maka, nah dayanya pun, karena ininya sama kan, F1 kali V1, F2 sama kali V2 kan harus sama. Ini daya nih. Nah, ini dayanya daya translasi. Nah, daya translasi artinya ke sini nih, seret. Nah, jadi kalau di sini ada kertas ya, atau ada apa seng gitu, perut ke sini, gerak ke sini nih. Ini atas bawah seperti tadi roda G yang lurusnya. Di translasi. Nah, bagaimana kalau rotasi? Nah, ini jadi balik lagi ke gaya ya, ke daya itu kan dari usaha nih, usaha gaya kali jarak. Kalau usaha persatuan waktu kan daya, jadi daya ini nih. Nah, dari daya ini kan. Nah, kemudian kali F gaya, kemudian X ini bagi T, jadi V ini. Nah, jadi ini adalah daya translasi. Kemudian bagaimana kalau rotasi? Nah, kalau rotasi adalah torsi kali, ini kan relasi gaya kali V. Kalau rotasi adalah torsi kali omega, kelajuan sudut. And then lanjut, nah ini translasi. Nah, translasi. Ini ada translasinya ya, translasi. Ini rotasi. Ini ada orang konversi energi yang kayak gini udah dalam kepala nih. Nih. Gaya kali kelajuan, translasi rotasi, torsi, nah kali kecepatan sudut. Nah, artinya gini, kalau dua roda berhubungan, bersentuhan, roda gigi ya, maka daya translasi sama dengan daya rotasi ini.
Daya translasi sama daya rotasi sama. Jadi torsi kali omega sama dengan F kali V. Nah, tapi kalau kita ingin mengetahui apa eh, ingin mengetahui hubungan antara dua gigi, nah maka P2 sama dengan P1, daya 1 sama dengan daya 2. Nah, untuk roda rotasi ini satu, ini roda satu, torsi roda 2, roda 2. Nah, dari sini. Nah, kita kan udah tahu tadi G rasio adalah jumlah gigi 2 jumlah gigi roda 2 dibagi jumlah gigi roda 1. Nah, kan berbanding terbalik dengan kelajuan roda 1, kelajuan roda 2. Nah, dari sini, dari persamaan ini, 1 bagi 2 sama dengan theta 2, theta 1. Theta itu torsi 2, torsi 1. Nah, ini nih. Ya. Nah, ya. Nah, berarti di sini NG-nya itu, G rasionya theta 2, theta 1. Nah, ya, theta 2, theta 1. Artinya rumus di sini nih, tambahin lagi 1 di sini. Tambahin lagi 1 menjadi theta 2, theta 1. Nah, jadi yang berbanding lurus itu dengan jumlah gigi atau diameter adalah, ini kan 2 adalah torsinya, banding lurus. Tapi berbanding terbalik itu kelajuan sudut, kemudian percepatan sudut, RPM dengan perubahan sudut ya, ini satu. Jadi yang ini juga salah nih kan, salah, menyesatkan nih, salah, mungkin salah cetak atau gimana. Oke, nah kemudian kita lari ke bawah. Ini udah dijelaskan tadi kan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian G rasio total ya, G rasio total. G rasio total. Nah, artinya kalau dia ada bertingkat nih ya. Ini roda 1. Nah, bersentuhan dengan roda 2, 30 jumlah giginya. Kemudian roda 2 dengan roda 3 satu poros. Artinya kalau satu poros RPM-nya sama kan? Nggak mungkin berbeda. Ini sama. Nah, kemudian yang keempat adalah 40. Nah, sehingga G rasionya itu G rasio total ya, total. Kemudian di sini NG1 kali NG2. Berarti di sini ditotalkan karena 2 di sini. Artinya dari 30/10 per 10 kali 40 per 20. 40 per 20 benar ya. Berarti ini coret 12 dibagi 2, 6 ya. 6. Nah, jadi yang contoh di sini dengan 6.
6. Nah, ini adalah bertingkat ya. Sekarang kalau misalkan ada soal di sini yang Anda nih. Nah, ini soal ada N1, N2, N3, N4, 10 sampai 8 ya. Nah, diameter rollernya ini adalah 8 cm. Kelajuan si kertasnya itu adalah kelajuan kertasnya adalah 2 cm per second. Diameter rollernya adalah 8 cm. Kemudian gaya roller ini ada 1 Newton. Rollernya ke sini kan. Ini udah ada F, ada V di sini nih. F disebut dengan 1 Newton. 1 Newton kan. Berarti ini kan ada P di sini kan. Ada P. P translasi kan. P translasi. Berapa nih? Ini F kali V kan. Nah, P rotasi pun juga sama di sini kan. Gitu, sama. P translasi, P rotasi. Nah, kan ditanya nih. Ke arah manakah? Ke arah manakah putaran motor? Dan berapa torsi motornya? Dan putaran motor ini kan torsi di roller. Ditanyakan torsi motor di sini nih. Ini motor nih kan. Ini N motornya berapa? N kecil ya. Kemudian torsi motornya berapa? Nah, gitu kan. Nah, ini kan bergigi nih. Nah, ini 20, 35, 15. Nah, artinya 15 sama 35 itu 1 RPM. Gigi 20 dengan 14, dengan 45 1 RPM. 40 sama 20 1 RPM. Kemudian gigi 50 sama roller kan 1 RPM gitu. Ini simpel. Nah, nanti kalau ini dibuat diagram blok. Nah, diagram blok kan ada transfer function tiap-tiap tingkat ini. Ini roda 1, roda 2. Bagaimana ininya transfer functionnya kan di 35 per 20. Jadi lurus itu seret. Jadi Anda bikin gini set. Kotak. Kotak. Kotak dan seterusnya ya. Sampai terakhir di sini Anda tek 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 di sini adalah V gitu kan. Ini V. Nah, di sini adalah N ya. Di sini N atau torsi ya terserah nih. Torsi. Torsi dan N. Dan N ya. N motor. Nah gitu. Nanti kalau ini udah ngerti di sini kan ini di feedback kan sini seret. Ini belum nih. Ini kontrol apa. Nah begitu ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian ada yang terakhir lagi di sini. Ini kan kita udah punya hubungan nih. Nah, bagaimana kalau dari sini torsi 1, torsi 2? Bagaimana dengan kelajuan? Nah, dengan kelajuannya. Kelajuan. Nah, tadi kan daya itu adalah daya translasi, daya translasi adalah F kali V. Daya rotasi adalah theta kali omega kan ya. Nah, sekarang ingin tahu gaya gitu kan, gaya. Gayanya gimana? Gayanya pasti sama kan ya? Nah, dua. Kalau ada dua ini bersentuhan, ini
V1 V1 V2 V2. Berarti mana ada hubungannya nggak? Karena dua-duanya sama, nggak ada perbandingan ini. Nah, yang ada torsi. Karena kita punya omega, kecuali ya si omeganya itu V itu adalah omega kali R. Omega kali R diganti V-nya nih. Omega kali R. Sehingga di sini F1 kali omega 1 R1 dengan V2 omega 2 R2. Nah, ya. Berarti karena dari awal udah sepakat F1 sama F2 ya, ini nggak bisa diperbandingkan ini. Ya. Ini udah sama dengan ini udah nggak bisa diperkan. Jadi ini sama sampai sini aja. Jadi torsi 2, torsi 1. Oke. Silakan dikerjakan ini. Nah, maybe any question yang belum dimengerti.